Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video minggu keempat dari mata kuliah pengendalian mutu. Mohon maaf saya baru bisa record hari ini karena satu dan lain hal. Langsung kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, kita sebenarnya masuk ke quality cost. Nah, biaya kualitas. Tapi sebelum kita masuk ke quality cost, saya mau mengingatkan lagi nih area-area pada trilogi mutu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa trilogi mutu yang dikemukakan oleh Jurat itu ada quality planning, quality control, dan quality improvement. Nah, ternyata areanya jika digambarkan, pembagiannya adalah sebagai berikut. Ini adalah bagian quality planning. Jadi sebelum dimulai, kita merencanakan dulu. Kita mau seberapa sih kualitasnya itu? Nah, ini quality control. Quality control adalah ketika sudah berjalan produksinya. Yang berikutnya adalah quality improvement. Nah, di sini nih quality improvement. Jadi gimana caranya cost of quality-nya itu bisa turun. Bisa turun, mungkin dari scrap-nya berkurang, waste-nya berkurang, product reject-nya berkurang. Sehingga di sini ada zona quality control yang baru. Terus nanti kalau berjalan lagi, bisa jadi ada quality improvement lagi. Nanti makin turun lagi, kan pakai PDCA, planning, do, check, action. Planning, do, check, action, dan seterusnya. Circle-nya siapa tuh? Sewims. Nah, ini disiplin dalam manajemen mutu, dari finance, industrial engineering, riset pasar, manajemen operasi, riset operasional, perilaku organisasi, efektivitas organisasi, perencanaan strategis, rekayasa sistem, rekayasa nilai. Jadi, kualitas itu tidak hanya di rantai produksi saja, tapi kalau kita bicara tentang total quality management, ya semuanya all include dalam satu perusahaan. Semuanya bertanggung jawab atas kualitas masing-masing. Bentar ya. Nah, sebenarnya quality cost atau ongkos mutu atau biaya mutu itu apa aja sih? Di sini ada dibagi tiga, ada failure cost, appraisal cost, dan preventive cost. Failure cost sendiri dibagi dua, ada internal sama external failure cost. Kalau internal failure cost berkaitan dengan cacat yang ditemukan sebelum shipment atau akan hilang jika cacat dieliminasi. Kalau eksternal, cacat yang ditemukan harusnya setelah shipment. Sorry. Setelah shipment, external failure cost itu. Contohnya biaya waranti, penyesuaian terhadap komplain, material yang dikembalikan, allowance, dan lain sebagainya. Kalau appraisal cost, itu biaya menentukan tingkat konformasi terhadap permintaan kualitas. Contoh, inspeksi dan uji material, inspeksi dan uji pada proses. Jadi terkait evaluasi dan inspeksi yang diperlukan. Nah, kalau preventive cost, biaya untuk menjaga agar si failure sama appraisal cost itu minimum. Contohnya, biaya untuk quality planning, review produk baru, pengendalian proses, audit, evaluasi kualitas supplier, training. Jadi kalau kita bayangkan itu, kalau failure cost adalah ketika sudah produksi barangnya. Dimana kalau internal failure cost itu sebelum barangnya di shipping ke distributor, kita udah tahu duluan, oh ini cacat, ini nggak cacat. Jadi bisa kita pisahkan. Nah, tapi kan kita menentukan bahwa dia cacat atau nggak cacat itu kan sampling ya, nggak semua populasi. Nah, ternyata ada yang lolos nih cacatnya. Nah, yang lolos ini akan jadi external failure cost karena kita harus mengeluarkan kayak contohnya
biaya garansi. Jadi misal kita produsen laptop, terus habis itu laptopnya sebenarnya cacat, tapi nggak ketahuan karena dia nggak ikut dalam sampling kita kan. Terus ternyata dia lolos, dibeli sama orang, ternyata nggak bisa nyala. Nah, orang tuh ngeklaim garansinya dong. Orang yang ngeklaim garansinya, kita kan harus harus mengeluarkan uang untuk menservis laptop itu. Dan karena masih masa garansi gitu loh, ada biaya garansi yang harus kita tanggung. Kalau appraisal cost, ya untuk melakukan semuanya, evaluasi, audit, dan lain sebagainya kan juga butuh biaya. Nah, itu biaya appraisalnya. Kalau preventif, ya biaya untuk sebelum proses produksi dimulai, kita kan melakukan quality planning kan. Misal bahan baku dari supplier, itu kita seleksi dulu. Bahkan dari titik suppliernya yang diseleksi. Apakah bagaimana sih ketepatan pengirimannya, ketepatan produknya, kualitas produknya sendiri, itu kita nilai. Nah, untuk menilai itu, melakukan penilaian itu pasti ada biaya di sana. Nah, itu preventive cost. Jadi, ongkos mutu itu nggak cuman ketika produksi aja, tapi ya benar-benar semuanya dari awal proses sampai setelah orang membeli. Nah, sehingga muncul hidden quality cost. Jadi, quality cost sendiri itu seperti gunung es gitu loh. Di atas laut kayak kecil, padahal di bawah besar banget, banyak banget yang harus diperhatikan. Bahkan delay itu juga termasuk. Nah, ini model mutu konfirmasi. Ada yang gini. Bisa kalian lihat sendiri. Ini cost of appraisal plus prevention. Ini failure cost-nya doang. Oh, sorry, ini failure cost-nya. Ini total quality cost. To infinity, to infinity. Nah, ada juga yang modelnya kayak gini. Cost of appraisal sama plus prevention-nya kecil. Enggak sih. Semakin kita mendekati conform, semakin besar kualitas kita, semakin bagus, pasti cost of appraisal sama prevention-nya akan lebih besar, semakin besar. Ini juga semakin besar. Ini failure cost-nya, ketika produk kita semakin berhasil, semakin sukses, maka akan failure cost-nya akan makin kecil. Karena nggak ada produk yang di-reject. Kita juga nggak perlu biaya garansi dan lain sebagainya. Sehingga total quality cost-nya lebih terjaga. Ini tradisional, kalau ini yang saat ini. Gimana caranya kita bisa menjadi yang saat ini. Kalau yang ini kan to infinity. Jadi kayak bisa ya melebar terus. Kalau ini kan enggak. Nah, masalah mutu ada masalah sporadis dan masalah kronik. Ini contoh masalah sporadis ya, tiba-tiba tinggi. Perubahan tiba-tiba dari status quo, pendekatan perbaikan, pengendalian untuk mengembalikan ke status semula. Ini masalah sporadis, tapi kan ujung-ujungnya dia bisa kembali lagi kan. Kalau masalah kronik, pendekatan yang berlangsung lama, pendekatan perbaikan, perubahan status quo melalui perbaikan proses. Kalau kronik itu, misal tiba-tiba tinggi, terus tingginya itu banyak banget. Sehingga perlu improve level, agar semakin turun. Nah, kita gimana ya? Dalam memperbaiki kualitas kan kita harus berpikir total quality management. Jadi semuanya, kita nggak bisa memperbaiki satu sisi aja. Misalnya kursi nih, kursi ada sandarannya, ada dudukannya, ada tiangnya, mungkin kalau kayak kursi kerja ada rodanya. Nah, yang namanya kualitas kan semuanya ya, dari roda sampai sandarannya. Tapi kalau kita mau memperbaiki semuanya, ya cost-nya akan tinggi. Padahal bisa jadi kita punya keterbatasan biaya perbaikan kan, biaya improvement. Nah, untuk itu kita perlu memilih proyek perbaikan kualitas. Langkah-langkahnya, pertama kita identifikasi dulu kebutuhan peningkatan kualitas. Kedua, identifikasi proyek peningkatan kualitas. Ketiga, mengorganisasikan tim proyek peningkatan kualitas. Lalu langkah implementasinya,
Yang pertama, verifikasi kebutuhan proyek dan tujuan. Yang kedua, diagnosis faktor penyebabnya, penyebab masalah dalam kualitas. Lalu yang ketiga, formulasi cara penanganan dan membuktikan efektivitasnya. Yang keempat, penanganan resistensi terhadap perubahan. Yang kelima, menginstitusikan kendali untuk mendapatkan hasil. Nah, kan yang pertama identifikasi kebutuhan peningkatan kualitasnya dulu. Ada dua yang perlu kita lihat, dari sisi manajemen atau finansial ya, dan sisi teknisnya di lapangannya. Dari sisi manajemen, ya kita harus bisa berapa persen dari penjualan yang bisa meningkat, berapa persen dari biaya manufacturing, biaya scrap, kerja ulang, dan lain sebagainya itu perlu diperhitungkan dan lain sebagainya, biaya-biaya ini. Jadi bicara itu tentang sales, biaya, income dan cost gitu. Sedangkan kalau bahasa teknis itu bahasnya tentang jumlah produk, sumber daya yang harus digunakan, kapasitasnya. Berarti selama peningkatan kualitas mungkin ada 13% order penjualan yang akan dibatalkan, inventorinya mungkin berantakan, kayak gitu. Nah, analisis Pareto berdasarkan akuntansi, identifikasi proyek. Nah, kan udah pernah dijelasin sebelumnya ya, bahwa ada 7 tools quality management. Salah satunya adalah Pareto chart. Pareto chart itu digunakan untuk mengidentifikasi nih, misal dari 7 masalah, mana sih yang menjadi prioritas, kayak gitu istilahnya. Nah, ini misalnya biaya kualitas tahunannya dolar, dalam dolar ribu, ini biaya kualitas total. Ini kumulatifnya. Kumulatifnya berarti kan ini 61. Ini 61 tambah 14. 61 tambah 14 tambah 9. Sampai akhirnya kumulatif terakhir itu 100. Makanya bentuk Paretonya seperti ini. Nah, misalnya duit kita nih. Ini kan butuh biaya kualitasnya 9 dolar. 9 juta berarti. 9 juta dolar. Nah, tapi ternyata duit kita cuma berapa persennya. Kan kita bisa lihat ya, oh duitnya cuma 75%. Ya udah, berarti kita memperbaiki dua ini aja, broke dan customer claim. Nah, ini analisis Pareto berdasarkan jenis produk untuk cacat. Nah, ini kan udah tahu nih, prioritas kayaknya ternyata broke. Karena dilihat juga, kalau kita benerin broke, kita bisa membenarkan 61%. Pertama. Kedua, ya biayanya mungkin keterbatasan biaya, cuman mungkin di bawah 65% atau di bawah 70%. Ya udah, akhirnya kita broke dulu aja nih, kita beresin. Nah, analisis Pareto berdasarkan jenis produk untuk cacat broke. Patah. Ini produk A, produk B, produk C, produk D, produk E, produk F. Dan 40 jenis lainnya. Ternyata kumulatifnya kan gini. Ternyata yang paling besar itu produk A, kayak gitu. Terus ini matriks biaya kualitas broke untuk masing-masing produk. Jadi kan ini 6 besar produk yang paling tinggi nih ceritanya. Ini kan 47 jenis produk lainnya tuh kalau di total 1080 itu relatif kecil lah masing-masing. 1080 bagi 47 kan juga di bawah 300 ya. Bahkan cuma 22 dolar. Ya itu relatif kecil banget. Kita nggak mungkin memperbaiki yang kecil-kecil ini. Karena akan menghabiskan tenaga. Kita harus fokus di 6 yang besar. Nah, ini jenis produknya. Broke-nya itu karena apa? Karena trim, visual defect, caliper, tear, porosity, atau faktor-faktor lainnya. Nah, setelah dijabarkan lebih detail nih, misal produk A itu daya broke-nya itu 1320. 1320 itu untuk apa aja dipecah nih? Terus produk B, sampai produk F. Akhirnya ketahuan bahwa yang besar tier-nya produk B. Jadi bukan berarti produk A aja yang diambil, enggak, ternyata yang diambil 6. Ini juga tergantung biaya sih sebenarnya. Berapa biaya biaya untuk memperbaiki yang ada. Ceritanya di contoh kasus ini
ada biaya bisa memperbaiki sampai 6. Nah, ternyata produk B, tirnya produk B nih yang bermasalah. Yang kedua, porosity-nya produk A. Yang ketiga, porosity-nya produk D. Yang keempat, trimnya produk A. Yang kelima, porosity-nya tirnya produk E. Akan jadi 5 proyek yang diutamakan kayak gitu untuk diperbaiki. Nah, terus kita urutkan 5 proyek itu berdasarkan PPI, Pareto Priority Index, yaitu saving dikali probability of success per cost dikali time to completion. Jadi kalau misal kita memperbaiki tirnya produk B, itu kita bisa saving 100 nih, 100.000 dolar. Probability keberhasilannya 0,7. Cost-nya 10.000 dolar. Time-nya 2 tahun. Nah, akhirnya udah masing-masing dihitung PPI-nya, akhirnya ketemu urutan bahwa proyek ketiga ini yang paling possible untuk dilakukan. Kayak gitu. Akhirnya dilakukanlah yang pertama proyek ketiga, lanjut proyek keempat, lanjut proyek kedua, lanjut proyek kelima, baru proyek pertama. Kayak gitu. Nah, ini adalah cara untuk kita merencanakan improvisasi quality kayak gitu agar pada akhirnya quality cost kita bisa berkurang kayak gitu. Karena tujuan kita kan yang grafik yang kanan ini ya. Grafik yang kanan ini jangan sampai jadi grafik yang kiri. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang Six Sigma. Six Sigma ini adalah salah satu metode juga untuk quality improvement. Six Sigma berasal dari kata six yang berarti 6 dan sigma yang merupakan satuan dari standar deviasi yang dilambangkan dengan lambang ini. Kalau kalian masih ingat teori probabilitas atau statistik ya. Nah, makanya lambangnya gini. Six Sigma adalah metode yang berfokus pada peningkatan kualitas, yaitu mengurangi pemborosan, dengan membantu organisasi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Konsep dasar dari Six Sigma awalnya berasal dari gabungan antara konsep total quality management dan statistika proses kontrol. Saat ini Six Sigma menjadi sebuah sistem manajemen. Ini beberapa strategi manajemen yang digunakan pada Six Sigma. Pertama, customer focus. Yang kedua, reduce defect. Jadi menurunkan tingkat cacat. Keempat, center around target. Jadi mengurangi variansi. Jadi gimana caranya? Kayak misal kita main panahan, main dart, ya kita langsung tepat sasaran gitu loh. Dan berkisar di sekitaran pusat target aja, nggak melenceng jauh. Itu kan impact-nya kan reduce variation, mengurangi variansi. Dilihat dari pengertian Six Sigma tersebut, bisa dikatakan jika metode ini berfokus pada kualitas. Metode ini merupakan implementasi yang ketat, fokus, dan sangat efektif dalam penerapan prinsip dan teknik kualitas yang telah terbukti. Ini manfaat Six Sigma. Yang pertama, menghasilkan sukses berkelanjutan, mengatur tujuan kinerja bagi setiap orang, memperkuat nilai pada pelanggan, mempercepat tingkat perbaikan, mempromosikan pembelajaran dan cross-pollination, serta melakukan perubahan strategi. Nah, Six Sigma sendiri itu ada 5 proses yang biasa disingkat DMIC. Define, measure, analyze, improve, dan control. Dan ini harus dilakukan secara berurutan. Jadi pertama kita mendefine dulu. Terus kita mengukur, kita menganalisis hasil pengukuran kita. Kalau kita tahu gap apa yang harus kita improve, gap apa yang bisa kita improve, lalu terakhir kita mengkontrol. Define itu adalah penentuan proses apa yang akan dievaluasi, ditentukan pada tahap ini. Pertimbangan proses yang akan dievaluasi adalah tahapan proses yang signifikan mempengaruhi penciptaan laba bagi perusahaan. Namun pada proses tersebut banyak ditemukan kegagalan dan kecacatan produk yang akan mempengaruhi pada tahap proses selanjutnya. Ini menurut Pande
Neumann dan Kavanak di tahun 2002. Nah, sebenarnya kita pelajarin tadi Pareto-Paretoan itu kita gunakan untuk mendefine di tahap define di Six Sigma. Karena di Pareto itu kan kita gunakan ya untuk menentukan mana sih yang jadi prioritas evaluasi kita. Gitu. Tahap berikutnya adalah measure. Yang pertama menentukan karakteristik kualitas atau critical to quality yang terkait langsung dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Lalu rencana pengumpulan data pada tingkat proses, data yang dikumpulkan dan dibutuhkan adalah data yang digunakan untuk melakukan pengukuran baseline performance dan capability proses pada tingkat proses dan output. Lalu menghitung kapabilitas proses untuk melakukan pengukuran pada data yang dijadikan sampel sesuai dengan jenis data untuk kemudian dikonversikan dengan nilai sigmanya. Nah, berikutnya adalah tahap analyze. Hal-hal yang harus diperhatikan, mendeteksi variabel utama yang mempengaruhi kecacatan agar dapat membantu mempermudah upaya peningkatan tingkat kecacatan tersebut. Lalu konversi biaya kualitas dan mengkonversi banyaknya kegagalan dalam biaya kegagalan kualitas atau cost of poor quality atau COPQ. Nah, terus ditaruh di level sigmanya. Apakah di level 1 sigma ketika DPMO-nya 691 di poin itu COPQ-nya tidak dapat dihitung. Jadi kita ngitung mengkonversi banyaknya kegagalan ke COPQ. Nanti misal hasil COPQ yang kita dapat kurang dari 1%, maka sebenarnya kita masuk dalam 3,4% industri kelas dunia. Di 3,4% dari industri yang ada di seluruh dunia. Makanya kita disebut industri kelas dunia. Nah, level kita adalah level Six Sigma. Tapi ketika COPQ-nya 20% dari penjualan, maka kita ada di 6.210 besar. Oke. Rata-rata industri USA. Kita level sigmanya ada di 4 sigma. Kalau misalnya lebih dari 40%, itu udah masuk ke level sigmanya 2. Nah, gimana caranya? Dan ternyata industri di Indonesia itu masih di level 2 sigma. Jarang yang ada di level 3 atau bahkan sampai 6 sigma. Yang berikutnya adalah improve, yaitu melakukan identifikasi dan deskripsi tindakan atau kegiatan perbaikan yang merupakan rekomendasi bagi pemecahan masalah pada tahap proses, sehingga diperoleh cara-cara baru untuk improve quality-nya agar lebih baik dan efisien. Intinya adalah gimana caranya kita bisa mengurangi si cost of poor quality tadi. Jadi kita bisa meningkatkan nilai level sigma kita. Lalu kontrol, ya di akhir proses selalu ada kontrol, kita memantau seluruh perbaikan agar tetap stabil dan sesuai dengan batas spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Kayak gitu. Dan Six Sigma ini hampir mirip dengan ISO ya. Jadi semua proses wajib didokumentasikan dan dijadikan standar. Prosedur-prosedur yang sudah dibuat dan diuji dan ternyata berhasil wajib disebarluaskan ke seluruh karyawan di perusahaan untuk mentaati prosedur-prosedur itu. Jadi sebenarnya Six Sigma, ketika kita bisa mengimplementasi Six Sigma dengan baik, otomatis kita juga bisa mengimplementasi ISO dengan baik. Jadi sebenarnya indikator-indikator kualitas atau penilaian-penilaian kualitas, audit-audit kualitas mulai dari Six Sigma, ISO dan lain sebagainya itu sebenarnya satu framework, satu pemikiran gitu loh. Gimana caranya bisa good governance organization, GGO itu bisa terlaksana karena kita orientasinya udah TQM ya, Total Quality Management. Bahwa kualitas tidak hanya di lantai produksi, tidak hanya terkait produk, tapi semua aspek dari perusahaan. Kualitas sudah menjadi sebuah sistem produksi sistem industri yang terintegrasi. Nah, sebenarnya materinya itu aja, singkat aja. Tugasnya, cari paper penelitian menggunakan Six Sigma. Rangkum dan ceritakan proses penggunaan Six Sigma pada paper tersebut berdasarkan tahap DMIC. Kerjakan dalam bentuk PPT. Dikumpulkan Kamis 8 April 2021 pukul 23.59
dipresentasikan Jumat 9 April 2021. Ini tugasnya per kelompok. Satu kelompok ada, sebentar. Saya cek dulu. Oh, satu kelompok akan ada 2 orang. Nanti saya akan sampaikan di grup kelompoknya untuk tugas pengendalian mutu dari sekarang sampai akhir semester nanti. Jadi berpasangan ya, berdua-berdua. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Terima kasih atensinya, sudah menonton video sampai akhir. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa untuk disampaikan. Semoga minggu depan kita bisa ketemu secara live di Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tetap jaga kesehatan dan jaga semangatnya.